saya Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Pada edisi kali ini, kita sudah kedatangan Dr. Tirta Hudi yang akan belak-belakan soal penanganan COVID di Makassar. Seperti apa kelanjutannya, simak terus Talking News. Mas, thank you udah datang di Talking News. Oke. Pertama, agendanya apa nih ke Makassar? Agenda saya secara pribadi adalah saya membantu Mas Arif Rosyid yang merupakan perwakilan dari Gugus Relawan Indonesia. Kalau saya sendiri pribadi membantu dia untuk menyebarkan narasi positif di Makassar dan membantu teman-teman dokter dan nakes untuk terus melayani masyarakat dan meluruskan isu-isu yang sekarang terkesan membenturkan nakes dan rakyat dan menyebarkan narasi positif sehingga yang beredar di masyarakat Makassar itu adalah narasi kebahagiaan bahwa COVID itu ada tapi bukan sesuatu yang ditakuti tapi harus kita atasi bersama. Ini kan Mas kan dikenal sebagai aktivis selama pandemi, dikenal aktif di COVID ya. Mantau Makassar nggak? Mantau saya. Terus selama ini ngeliatnya gimana? Jadi kalau Makassar sendiri kita ada JDN di sini, Junior Data Network, dan itu di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Toko saya juga di sini, teman-teman saya anak muda juga di sini semua yang bergerak di skate, musisi, brand lokal. Jadi emang saya memantangi juga. Ada juga asosiasi brand lokal, komunitas brand lokal dari Makassar. Awal mula di Maret April itu donasi kencang sekali. Rumah sakit Unhas tadi sempat saya share. Sempat menjadi pusat donasi dan menyebarkan ke 39 rumah sakit lainnya untuk kebutuhan APD. Tetapi ketika isu yang beredar di masyarakat dan membenturkan nakes dengan rakyat beredar, itu membuat penanganan menjadi lambat dan efektivitas menjadi lambat sampai jenazah dibawa paksa, terus nakes di stigma. Jadi apa yang terjadi sekarang di bulan Juni itu mundur jadi apa yang dikempenkan harusnya 3 bulan lalu. Padahal di Maret April sebenarnya udah baik-baik aja. Cuman Mei Juni ini malah jadi mundur kampanyenya karena sekarang teman-teman ada isu yang beredar membenturkan nakes dan rakyat. Nah itu dia kan banyak yang di masyarakat juga udah terpengaruh sama teori konspirasi nih, yang katanya rapid test itu ladang bisnis lah atau apalah. Ngeliatnya itu gimana di sini? Ya kalau lihat itu sih, itu sebenarnya adalah pertanda bahwa kita harus menggalakkan edukasi dan memperbaiki cara komunikasi kita. Berarti ada yang gagal nih di sini. Kenapa kok orang-orang di Makassar lebih percaya teori konspirasi dibandingkan omongan staf ahli? Berarti ada yang salah. Nah, kita perbaikilah cara komunikasi tersebut sehingga masyarakat Makassar kembali percaya dengan kita yang ahli di bidang itu. Kalau dari sisi penanganannya sendiri atau di Sulsel sendiri? Saya sih tadi udah lihat Unhas saja menemukan sebuah alat untuk namanya The Magic Unhas 0.1 itu bisa menyerap buangan aerosol kalau tindakan di mulut. Jadi sebenarnya kalau pelayanan sini terbaik, Pak. Swab testnya cuma 3 hari Mas ini. Unas ya, dan sehari screening cukup. Jadi rumah sakit darurat itu juga bagus, soal penanganan bagus, Pak. Cuman di sini tuh penerimaan komunikasi. Jadi problemnya di sini tuh komunikasi. Ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan yang buat campaign dengan yang menerima. Ini ada gapnya. Gap ini dimainkan oleh oknum sehingga COVID di sini dianggap sebagai nggak ada. Saya nyerang nih ke aktivis Mas Tirta nih selama ini. Di awal-awal kan aktif. Setelah 3-2 bulan terakhir agak-agak cenderung menurun nih keaktifan di segmen itu penyebabnya apa, Mas? Capek, Mas, karena di lapangan itu capek banget. Dulu saya sendirian bergerak, apa yang saya lakukan saya harus upload 3 jam. Sekarang saya harus edukasi relawan tuh nggak 1-2, hampir 5.000, Mas. Se-Indonesia tuh? Iya, dari baru Jawa, Mas. Dan saya harus mendapat panggilan kayak kemarin Pak Bimarya nyuruh saya ke Bogor, saya lakukan. Pak RK saya ke Bandung, lalu saya ke beberapa tempat pasar edukasi, ke rumah sakit juga. Tiba-tiba saya disuruh ke Solo, Semarang, terus saya sekarang ke Makassar. Ini daerah pertama ya di luar Jawa? Luar Jawa saya pertama, karena kan izinnya susah keluar. Habis ini saya dikirim lagi Banjarmasin, belum nanti yang lain-lain lagi. Jadi di situ tugasnya, Mas. Dan kadang kita tuh mengalami kejenuhan di sosial media karena ya kembali lagi Hater. banyak orang sekarang saya merasakan apa yang dirasain Pak Jokowi sih. Jadi kayak ketika kita fokus pada satu plan, tetap akan ada orang yang akan membuat mencacati plan itu. Jika terjadi krisis trust terhadap diri kita, karena saya disimbolkan kan sebagai merah putih kan. Jadi saya tahu resiko saya apa. Ancaman ke keluarga udah sering, Mas. Masa? Iya, saya ancaman ke keluarga, bapak ibu saya itu mendapat ancaman tiap jam 3 sampai jam 4 pagi. Ancamannya seperti apa? Dikata-katain anaknya Teror ya? teror telepon.
sampai ancaman nyawa nggak? Anakmu bakal mati itu sering. Awal-awal panik, terus ibu saya mati. Begituin aja, udah cuek aja. Ancaman medsos, ancaman dunia real, ancaman bisnis yang diserang, udah makanan sehari-hari mas. Di situ saya nggak takut sih. Sempet drop nggak waktu itu? Enggak. Saya sempat drop cuman karena sakit. Bahkan saya sakit aja dituduh COVID kan. Iya kemarin itu. Iya, Sempat saya sakit padahal karena asap rokok mas. rokok. Iya. Mas kan dokter. Iya emang. Makanya itu ketololan yang paling tolol di situ. Saya lebih tolol di situ. Saya ngerokok gitu. Dan karena dari SMA saya ngerokok dan saya nggak bisa lepas, akhirnya saya rusak paru-parunya di usia 29 kemarin. Nah sempat saya dengar gara-gara itu Mas didepak dari IDI atau di apa? Saya masih dokter, cek aja konsul ke dokter. Masih Orang dokter ya? saya foto sama ketuanya. Nggak ada isu-isu kayak gitu, nggak pernah. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi aktivitas sebagai dokter, profesi sebagai itu tetap jalan. Jalan, saya edukasi. Dokter itu fungsinya 4, yaitu ada klinisi, non klinisi, masing-masing bagi 2, rehabilitatif, kuratif, dan promotif preventif. Saya bagian kedua, kayak dokter epidemiologi, dosen, terus saya dokter edukasi. KM itu kan nggak praktek, tapi lebih kepada pelayanan masyarakat dalam penegakan, ada yang ilmu kedokteran, ada yang hukum kedokteran. Jadi pada dasarnya saya di bidang seperti itu, karena saya memanfaatkan bakat yang saya punya, yaitu bidang komunikasi aja. Lagi masih influencer ya. Saya nggak pernah saya ngerasa diri saya influencer, karena saya melakukan hal ini dari saya mahasiswa. Saya senat FKUGM. Saya memang aktif dari dulu. Apapun yang bergerak mengenai contoh BPJS, saya orang pertama yang pada waktu itu mengkritisi. Walaupun itu beresiko lumayan berat, dan juga mengkritisi senior, mengkritisi kebijakan-kebijakan kampus itu sering saya. Dan itu kebawa sampai sekarang. Ya kan, umur boleh tua mas, tapi idealis tetap harus ada. Even nyawa taruhannya. Kita kan takut cuma sama Allah, ngapain takut sama manusia? Keren. Dokter kan lulusan berapa mas? Saya lulus S1 2013, 3 tahun 6 bulan. Tapi sebelumnya udah bisnis sepatu. Udah dari semester 1, 19 tahun. 19 tahun bisnis sepatu. Masih jalan sampai sekarang. Udah tahun ke-7 bisnisnya jadi 12, tokonya jadi 60. Pegawai saya 300, separohnya anak jalanan sama anak pang. Jadi bisa dibilang Dua-duanya jalan. dua-duanya jalan. Sama satu, saya guru juga. Dan saya motivator. Saya seminar udah di 660 kali. Ini yang masih redam nih. Banyak yang bilang, ini dokter Tia panjat sosial nih sama masalah COVID nih. Iya. Tanggapannya gimana tuh mas? Saya biasa aja, orang toko saya udah banyak. Bisa aja. Saya nggak sombong, tapi ya emang harus dikasih tahu kan. Saya mending di rumah ngurus bisnis daripada ngurus COVID, Pak. Ngurus toko, 10 sehari dapat banyak, Pak. Ya kan? Sehari dapat banyak, belum ngurus toko sepatu, belum ngurus brand sepatu. Gara-gara COVID saya nggak ngurusin bisnis, saya delegasikan ke orang, berarti bayar orang lagi. Rugi dong. Ya kan? Terus tapi kan debat awareness, ya nggak apa-apa. Mau matiin Instagram juga bodoh amat kalau saya kok. Cuman kan itu udah hal yang sangat wajar ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dulu pernah saya dengar nih, di awal-awal jadi aktif di media sosial, ngedukasi nih, dengan gayanya gaya landai, humas. Tapi sekarang kok ngegas? Emang dari dulu kayaknya ngegas tuh saya. Saya sempat baca nih, nonton reviewnya Mas Tirta. Dulu waktu awal-awal jadi aktif di sosial media, edukasinya dengan cara lembut, tapi nggak ada yang respon. Tapi dengan gaya yang gas, justru banyak yang respon tuh. Iya, pada waktu itu saya edukasinya ke kesehatan seksual. Itu digas balik saya. Nah, ketika saya digas balik sama yang edukasi, saya ngegas balik. Nah, disitulah saya masukin. Nah, saran untuk anak-anak milenial sini nih. Kalau saya nggak mau nyebut milenial sih, karena milenial itu konotasinya negatif semenjak kejadian status milenial. Betul. Jadi yang saya angkat di sini adalah anak muda. Anak muda itu kan luas ya, dari usia 17 sampai 39 aja masih dikatain anak muda. Yang saya katakan adalah ketika kalian berjuang untuk demi kebaikan apapun itu, walaupun berapa banyak followernya, resiko itu pasti ada. Resiko pertama pasti dihujat, karena emang itu yang dilakukan oleh sebagian segelintir orang. Tapi kalian nggak boleh kalah. Kalau kalian mati karena hujatan ya udah perjuangan kalian cuma sampai segitu doang. Tapi kalau kalian emang mau maju total sekalian. Karena apa yang kalian perjuangkan itu kebaikan. Hidup tuh cuma sementara. Ya, kalian bisa kaya sekarang, bisa miskin. Kalian punya follower 1 juta, bisa 0. Tapi apa yang kalian pertanggungjawabkan semua hidup itu bertanggung di akhirat. Kalau selama ini kamu hidup dalam kepalsuan dan fitnah hanya demi uang, ya kamu tahu kamu akan kemana. Tapi kalau kamu tahu kamu memperjuangkan kebaikan, ya kamu tahu juga akan kemana. Jadi ketika nanti di Makassar ada isu yang nakes versus rakyat, kan kamu tahu bahwa kamu punya amanah follower yang banyak, dan kamu tahu opini mu didengarkan, di sini PR-mu, kamu luruskan isu itu. Karena itu salah satu bentuk kebaikan yang pahalanya juga ada. Nah, terus yang adu domba gimana? Biarkan dia bayar di akhirat, karena dia yang adu domba. Sesimpel itu. Ketika saya teriak adu domba, pasti ada yang marah. Ya berarti yang marah, ya udah.
Kalau saya seperti itu. Yang penting adalah kita dari nakes itu tidak pernah kita anti rakyat. Kita tuh di belakang rakyat. Makanya kita bingung ketika mau rapid ditolak, dikira kita anti bisnis, buset itu kaget banget isu dari mana. Kalau kita mau bisnis, saya udah punya Ferrari 10 Pak dari jual rapid. Yang jual rapid rumah sakit jual rapid kenapa? Mereka ngimpor sendiri Pak. Kalau mereka nggak jual, kalau mereka tidak narik uang, contoh tidak narik uang, harusnya ditanggung BPJS. Ya kita nggak tahu kan prosedurnya kayak apa. Kan orang bilang rumah sakit berbisnis. Sekarang saya tanya, itu gaji cleaning service sama CS dari mana? Gaji tukang parkir, satpam, oke nggak usah ada nakes. Rumah sakit butuh tukang listrik, PEL, CS, cleaning service, office boy, terus customer service, belum satpamnya, belum parkirannya, ya kan, belum sewa gedungnya, bersihin gondol, bersihin jendela, ya kan, itu kan butuh uang. Mau gaji pakai apa? Nah, rumah sakit emang sosial, tetapi dikarenakan dia sistemnya adalah profit oriented, uangnya digunakan untuk gaji, dan mereka juga ada CSR, jadi jangan pandang satu sisi. Nah kalau mereka nganggap rumah sakit kan bayar, harusnya gratis. Ya kalau saya mau gratis juga enak Pak, makan saya juga butuh gratis kan. Nah itu yang kita perlu luruskan. Cuman penyampaiannya pelan-pelan. Karena kalau di daerah Makassar ini kan denialnya tinggi. Kalau saya pakai dengan metode di Jawa nggak bisa, perang yang ada. Maka kita masuknya pelan-pelan. Saya jelasin pelan-pelan bahwa rumah sakit itu seperti ini sistemnya. Tapi udah pelajarin karakter warga Makassar kan ya? Kan toko saya di sini Pak. Udah ada di sini. 3. Di mana-mana tuh? Di Panakukang, Boulevard, Perumnas. Terus teman saya juga punya toko 4 di sini, toko sepatu. Ini kunjungan ke berapa sih ke Makassar? 8. Oh 8, udah sering ya? Di sini. Jadi saya tahu karakter di sini kayak apa. Maksudnya saya bukan orang Makassar, tapi tahu kalau kita lawan dengan ngegas, dia kan ngegas balik Pak. Kalau di Makassar, jadi kita pelan-pelan ngegasnya, tapi ngegas orasi yang emang kita berjuang demi kebaikan. Jangan ngegas ngancem. Ngegas ngancem dia ngancem balik Pak. Makanya ada spanduk kan, tolak rapid terima sembako. Ya udah kita kasih sembako, dalamnya ada rapid. Oke. Enak lah. Kan dia maunya sembako. Kita nih sembakonya dulu, tapi rapid dulu Pak. Gimana? Kita tinggal cari donasi aja kan. Strategi aja. Rapid dulu, tapi kita kasih sembako, baru dapat sembako. Dia pasti mau kan? Udah. Mereka kenapa tolak rapid? Mereka tolak rapid karena mereka dapat kabar kalau mereka positif rapid, mereka dikarantina satu kampung. Isu itu Pak yang beredar. Isu itu yang beredar. Isu itu yang digoreng. Kenapa kalian nolak rapid? Setelah didiskusikan, saya nolak rapid karena kalau saya positif rapid, saya dikarantina sekampung. Ini mau makan apa? Nah, salah nih Pak. Kita nggak karantina. Nah terus, kalau sampean positif rapid, sampean di rumah, tetangganya yang bantu sampean. Tinggal nunggu nanti swab test. Kalau swab negatif ya sampean berinteraksi aja kayak biasa. Oh gitu. Tapi di grup WA, lah sampean percaya grup WA, percaya dokter. Dia percaya sampean gitu. Itu nggak satu kampung Pak. Terus yang tolak jenazah, ditanya, kenapa kok kalian ngambil jenazah paksa? Salah? Enggak. Saya tanya, kenapa? Karena dia jawab, kalau ini positif COVID, keluarga harus bayar puluhan juta. Kan konyol. Karena mereka takut, ayo pulang paksa ya, supaya kita nggak bayar ke pemerintah. Lah, siapa yang minta bayaran? Diluruskanlah lagi, bla 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 bla, aman. Ternyata yang ngambil paksa, dari 31 orang ditangkap polisi, 5 orang malah reaktif, ketularan dari jenazah itu. Terus ada lagi isu seperti ini, kalau kamu rapid besok mati. Itu isu paling konyol Pak. Dan ada yang percaya loh. Itu dari mana Mas? Saya nggak tahu Pak, tapi isu itu beredar di grup WA. Grup WA aja. Grup WA ini kan sporadis, orang ngetik panjang-panjang udah dia ini. Terus kita luruskan. Yang isu itu kan paling konyol ya. Enggak Pak, bla bla. Ini tenang, santai. Isu ketiga, COVID konspirasi. Yang pernah ada itu upaya pemerintah untuk menakuti masyarakat. Saya jawab, yaudah, kamu kalau ada jenazah COVID mau nguburin nggak? Wih, saya takut. Berarti kamu percaya COVID ada? Oh iya juga ya. Ya udah. Jadi situ kita counter logic namanya. Jadi logikanya dia A, kita counter, tapi dengan hal yang positif. Agak berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta pasar positif, kita langsung goreng di media. Responnya Jakarta apa? Di rumah semuanya. Kok gitu? Iya, kalau di Jakarta misalkan tadi kemarin ada berita, 1 pedagang positif, pasar ini ditutup 3 hari. Itu kalau orang Jakarta, dia langsung di rumah. Takut ya? Takut tapi di rumah dia menjaga protokol. Kalau di sini nggak, sama di Jatim. Pasar A positif, dia samperin Pak. Mana Pak? Yang mana yang positif? Bandel ya sih. Malah disamperin. Nah, kita nggak bisa kalau narasinya seperti itu. Pelan-pelan. Nah, dari sini kita tahu kan problemnya apa? Komunikasi. Betul. Kenapa? Karena staf ahlinya ngomongnya terlalu formal. Ya, assalamualaikum. Mengatakan bahwa data hari ini segini. Rapid ya. Oh,
harusnya menggunakan figur-figur anak muda. Nah, soal figur-figur anak muda ini kan banyak konten kreator lokal nih di sini nih. Iya. Kreator lokal. Ada rencana gandeng itu nggak? Sudah kita buat namanya, saya nggak bisa bahasa Makassar, tapi kemarin teman-teman saya, Austin dan kawan-kawan, relawan influencer menggunakan, dan relawan milenial, relawan milenial Makassar menggunakan hashtag Laki Peduli Covid, bahagia bersama. Jadi dokter-dokter muda di Makassar akan buat info bareng staf ahli, dapat aksesnya dari Pak Gubernur dan Pak Wali. Info ini disebarkan ke relawan milenial, dan relawan influencer yang menyebarkan itu ke sosial media dan koran, dibantu oleh Fajar sendiri tentunya. Yang kreator-kreator nggak dilibatkan langsung? Iya, dilibatkan langsung. Dilibatkan Tapi ya, langsung. jangan langsung di pasar, Pak. Kalau mereka malah kena Covid kan kita repot. Kan propaganda edukasi kan tidak harus ketemu. Yang ketemu tentu relawan yang udah punya ID card. Kan kalau kita ke lapangan berarti kan tentu ada resiko terkena, dan itu harus dijamin BPJS kan. Itu kan harus ada relawan ini. Cuman kalau mereka mau ya nggak apa-apa, itu hak dia. Kita nggak memaksa kok. Relawannya aja rela, suka relawan. Oke sih, thank you Mas. Ya sama-sama Pak, Oke, saya Mas. harus takut lagi. Siap. Siap, thank you Oke, Pak. Aduh, ya monggo Pak, tasik. Oke.